Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib di Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i di Dharmasraya, Sumatera Barat, di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan Kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari, yang mana pada hari ini, hari Kamis malam Jum'ah, masuk kepada hari ketiga dari Rabiul Tsani 1444 Hijriah, bertepatan dengan ke-27 Oktober 2022. Maka masih kita membahas tentang permasalahan sifat melihat Allah Jalla wa Ala. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih Tauhid, haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Abdul Aziz bin Abdus Samad an Abi Imran an Abi Bakr ibni Abdullah ibni Qais an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min dahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibri ala wajhihi fi jannati adnin. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, meriwayatkan dari gurunya Ali ibnu Abdullah. Ali ibnu Abdullah ma'ruf dengan Ali ibn al-Madini. Maka siapa Ali ibn al-Madini bapaknya? Dia adalah Ali ibn Abdullah. Maka al-Madini adalah laqab dari tempat dia tinggal di Madinah, maka al-Madini. Ali ibn al-Madini, yang perlu kalian catat perkara pertama tentang nama dan nisbah tadi yang harus dihafal. Dan yang kedua, tobaqoh. Dia hidup di tobaqoh berapa? Maka kita memberikan tobaqoh mulai dari tobaqoh yang ke-11 dari Imam Al-Bukhari, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 adalah tobaqoh terakhir sahabat. Maka kita akan memberikan tarjimah-tarjimah dari para rawi, dihafal tobaqohnya. Tobaqoh yang sekarang misalnya Ali ibn Madini ke-10. Maka bagaimana tobaqoh ke-10 itu? Dan siapa yang hidup sezaman dengannya dari rawi-rawi yang ma'ruf? Itu tujuan kita mempelajari Sahih Al-Bukhari di sini. Setelah mengetahui tobaqoh, mengetahui kedudukan rawi tersebut dari al-jarh wa ta'dil. Fulan derajatnya imam di atas dari thiqah. Fulan derajatnya thiqah. Fulan di bawah thiqah, apa? Saduq. Atau fulan di bawah saduq, maknanya lain, hadisnya lemah. Dan alhamdulillah kita membaca Sahih Al-Bukhari, kebanyakan Imam Al-Bukhari memasukkan rawi-rawi kepada sahihnya kedudukan derajat imam, atau rawi yang thiqah, atau rawi yang pas-pasan, saduq hasanul hadis. Maka tidak ada rawi-rawi yang dhaif kecuali disebutkan setelahnya mutaba'ah, pengikut. Maka inilah dari pelajaran rawi-rawi yang kami inginkan.
dan akan kami tanya tobakohnya di mana, kemudian namanya yang masyhur siapa, dan yang ketiga derajatnya cukup menyebutkan imam, maknanya di atas sikoh atau sikoh atau di bawah sikoh, soduk, hasanul hadis, atau kadang-kadang ada rawi yang dhaif seperti Adam ibn Abi Iyas, namun kebanyakan datang dengan mutaba'ah. Imam Al-Bukhari menyebutkan rawi yang lain sebagai penguat. Maka di sini Ali ibni Abdullah Al-Madini, dia masyhur dengan laqab apa? Hayatul Wadi, ular derik padang pasir yang sangat berbisa. Dan laqab-laqab seperti ini maknanya apakah penghinaan? Bukan. Tetapi orang ini sangat berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Bagi ahli sunnah? Tidak. Bahkan para ulama rahmah untuk ahli sunnah. Para ulama as-sunnah dia rahmah untuk ahli sunnah. Seperti para masyayikh yang ada sekarang yang menziarahi kita. Maka Syekh Huzaim, Syekh Adil, Syekh Abu Usamah, maka mereka Allah mudahkan menziarahi Indonesia dan memberikan kajian-kajian ilmiah. Mereka adalah rahmah bagi kita, memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan petunjuk, dan bahkan bukan hanya permasalahan ilmu, juga permasalahan dakwah, mengislah bagi siapa di antara mereka yang terjadi kesalahpahaman dan mungkin saling muskilah di antara para dai, maka kita rujuk kepada para masyayikh. Kesimpulannya, mereka adalah rahmah bagi kaum muslimin. Lalu kalau memang rahmah, kenapa dilaqabi dengan ular derik padang pasir, Hayatul Wadi? Maknanya dia bagaikan ular berbisa, the rattlesnake, ular rattler yang ada deriknya, sangat berbahaya. Sekali patuk jika dibiarkan akan menghancurkan pembuluh darah, maka akan keluar darah dari hidung, telinga, pecah pembuluh darahnya. Maka di sini kenapa katanya rahmah untuk kaum muslimin? Di sini maknanya mereka para ulama ahli sunnah bencana dan membuat takut bagi mereka kelompok ahlul bid'ah. Maka dilaqabilah para ulama seperti itu. Maka Hayatul Wadi, the rattlesnake, dilaqabi Ali ibn Madini padanya karena kejeniusan beliau di ilmu penyakit ilal, sehingga kelompok ahlul bid'ah hujah-hujah mereka dipatahkan dengan mudah. Dan begitu pun contoh yang lain, Waqi' ibnul Jarrah, muhaddits ahli sunnah, yang mana dia di atas tingkatannya sedikit, di tabaqah yang ke-9 dari Ali ibn Madini, maka dia dilaqabi dengan At-Tinnin, the dragon, sang naga. Ini juga naga mengeluarkan lidah api dari mulutnya, membakar. Maka membakar siapa? Kaum muslimin yang dibakar? Jawabnya tidak. Tetapi mereka kelompok ahlul bid'ah yang dibakar hujah-hujah mereka, syubhat mereka dengan ilmu dari ulama ahli sunnah. Dan syekh kami yang ma'ruf di zamannya disebut dengan Asadus Sunnah, dia adalah singa sunnah. Maka kitab-kitab beliau, ceramah-ceramah beliau kebanyakan mengajak perang kepada kelompok ahlul bid'ah. Dari kitab-kitabnya Al-Musara'ah, dari kitab-kitabnya Iskat Kalbil Awi ala Abdullah Yusuf Al-Qardawi yang sudah meninggal dan dalam keadaan kebid'ahan, maka judulnya saja Iskat Kalbil Awi, membungkam lolongan anjing.
Kalbul Awi, lolongan anjing, ala Abdillah Al-Qardawi, agar sama akhirnya. Maka membungkam mulut Yusuf Al-Qardawi, bagaikan lolongan seperti itu. Maka judul-judul dari kitab para ulama sangat keras. Qam'ul Ma'anid, dari kitab beliau Qam'ul Ma'anid, memukul orang-orang yang membantah kita atau membungkam orang-orang yang membantah kita. Al-Musara'ah, bergulat. Judul-judulnya seperti itu. Dan begitu pun dari ulama Ahlus Sunnah yang lain yang digelari dengan perkara-perkara yang seakan-akan buas dan ganas, bukan diarahkan kepada ahli sunnah. Adapun yang terdahulu seperti Saifullah, siapa? Khalid ibn Walid, maka pedang terhunus, pedang Allah yang terhunus kepada kaum muslimin tidak, tetapi kepada kufar dan mubtadi'ah. Maka seperti itu laqab-laqab yang diberikan kepada ulama ahli sunnah. Kembali kepada Ali ibn Madini, gurunya Imam Al-Bukhari. Maka di sini dia hidup, catat, di tabaqah yang ke-10. Apa itu tabaqah yang ke-10? Huwa fi tabaqah al-ashirah. Tentang tabaqah ini ataupun tingkatan beliau hidup di tabaqah yang ke-10 disesuaikan dengan hadis Nabi tentang permasalahan as-salaf. Khairun nas qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Bahwa manusia yang hidup di zaman 3 kurun keemasan, mereka para sahabat yang hidup dengan Nabi, dan mereka yang mengambil ilmu dari para sahabat setelah meninggalnya Nabi dinamakan tabi'in, dan itba'at tabi'in. Maka dari sinilah disusun at-tabaqat, tingkatan dari zaman hidup perawi hadis, agar diketahui bahwa dia hidup di tabaqah demikian, dia hidup di tabaqah demikian. Maka kita katakan tabaqah sahabat, tabaqah number 1. Maka para sahabat seperti nanti di hadis ini Abu Musa Al-Asy'ari, tabaqah yang pertama. Kemudian tabaqah dari yang keempat atau yang ketiga, maka mereka para tabi'i kabir. Keempat, tabi'i yang sedang. Kelima, keenam, tabi'i yang kecil. Masih kurun al-mufaddalah. Dicatat. Kemudian tabaqah yang ketujuh, maka di sini tabaqah itba'at tabi'in. Maka mereka yang belajar dari tabi'in, tidak belajar dengan para sahabat. Maka tabaqah yang ketujuh para itba'ut tabi'in, yang mereka gembong-gembongnya, pemimpin-pemimpinnya. Kemudian tabaqah yang ke-8, pertengahan dari itba'at tabi'in. Kemudian tabaqah yang ke-9, yang paling kecil dari kelompok itba'ut tabi'in. Kemudian setelah itu tabaqah yang ke-10, dan di sini diantaranya adalah Ali ibn Madini. Maka tabaqah yang ke-10 di sini adalah min kibar al-akhidin an itba'at tabi'in. Mereka adalah murid-murid yang paling kuat meriwayatkan dari itba'at tabi'in. Jadi mereka bukan itba'ut tabi'in, awas. Tabaqah yang ke-10 bukan kurun al-mufaddalah. Maka kurun al-mufaddalah hanya 3. Sahabat, kata Nabi, khairun nas qarni. Hadis yang muttafaqun alaih dari Imran ibn Husain dan yang lainnya, banyak. Hadisnya mutawatir. Sebaik-baiknya manusia yang hidup di zamanku para sahabat, itu number 1. Dan yang kedua, summal ladina yalunahu, yang belajar dengan para sahabat setelah meninggal Nabi. Para tabi'in, mereka tidak melihat Nabi. Kemudian meninggal para sahabat, ilmu ada di tabi'in, diambillah oleh kelompok ketiga estafet ilmu ini, itba'at tabi'in. Maka kurun al-mufaddalah
manusia-manusia yang terbaik yang ada di zaman 3 kelompok tadi. Sepanjang hidup kita di muka bumi ini sampai hari kiamat, maka telah lewat kurun yang paling baik. Pertama mereka para sahabat, kedua para tabi'in yang menuntut ilmu kepada sahabat, dan ketiga itba'ut tabi'in dari murid-muridnya para at-tabi'in. Maka tadi telah kita sebutkan perhitungan sahabat, tabaqah pertama, perhitungan tabi'in kabir, tabaqah yang kedua. Mulai dari kedua tabi'in kabir, ketiga tabi'in yang pertengahan, keempat tabi'in yang kecil, kelima keenam tabi'in yang paling kecil. Kemudian mulai dari tabaqah yang ketujuh itba'ut tabi'in yang gembongnya. Kemudian tabaqah ke-8 pertengahan dari itba'ut tabi'in. Yang ke-9 paling kecil dari itba'ut tabi'in. Tabaqah ke-10 seperti Ali bin Madini, murid-murid yang bukan mereka itu itba'ut tabi'in, tetapi murid-murid dari itba'ut tabi'in yang paling besar. Kemudian tabaqah yang ke-11 setelah ini, setelah dari 10 adalah tabaqahnya seperti Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya. Maka mereka di tabaqah yang ke-11. Maka Imam Al-Bukhari kebanyakan meriwayatkan dari tabaqah yang ke-10 seperti Ali bin Madini gurunya, atau kadang-kadang langsung ke tabaqah yang ke-9. Yang jelas itu nanti kita ketahui. Maka ini gambaran dari tabaqah yang harus kalian pahami. Maka sekarang kita masuk kepada Ali bin Madini, dia di tabaqah yang ke-10. Apa maknanya? Maknanya dia adalah bukan itba'ut tabi'in, sudah keluar dari zaman keemasan. Namun mereka kelompok yang paling besar murid dari itba'ut tabi'in. Paham ya? Yang mana mereka adalah kibar al-akhirin an itba'ut tabi'in, mimman lam yalqa tabi'in, mereka tidak pernah melihat tabi'in. Gambarannya, Ali ibn Madini tidak pernah melihat Sa'id ibn Musayyib, tidak pernah melihat Qatadah ibn Di'amah, tidak pernah melihat Al-Hasan Al-Basri, tidak pernah melihat Ikrimah Maula ibn Abbas, tidak pernah melihat Atha ibn Abi Rabah, tidak